Halo Sobat Rasan-Rasan, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua sehat jiwa dan raganya ya. Cuaca hari ini sih panas, hujan, tapi semoga kalian semua tetap sehat ya. Selamat datang di podcast Rasan-Rasan di episode pertama di tahun 2026. Nah, di sini kita akan ngobrol santai tentang kesehatan dan menjawab rasa penasaran kalian nih. Dan kita akan menghadirkan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang kesehatan reproduksi remaja, karena yang seperti kita tahu ya, remaja itu banyak terjadi perubahan yang besar seperti perubahan fisik, emosi, terus tentang bagaimana memahami diri mereka sendiri itu terjadi banyak perubahan ya, bahkan ada yang sering tantrum atau yang sering tiba-tiba bad mood atau tiba-tiba ketawa kayak gitu. Nah, di sini kita akan perkenalkan dahulu. Sebelumnya saya Atika yang akan menjadi host pada podcast Rasan-Rasan hari ini. Nah, supaya informasi yang kita dapat itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan, kita kali ini mendatangkan narasumber ahli bernama Esti Yulianingsih dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, beliau ini sudah berkecimpung di kesehatan reproduksi sangat lama, maka dari itu Kak Esti. Hai, halo. Apa kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah sehat Mbak Atika. Kak Esti tadi kehujanan nggak Kak? Alhamdulillah enggak, lancar. Ini kayaknya sekarang itu ya, terang ya. Iya, alhamdulillah. Cuacanya cerah. Iya, cerah banget nih Kak. Nah Kak, ini tadi kan kita bicara tentang remaja. Nah, sebetulnya tuh remaja itu tuh usia rentang berapa sih? Apakah kita ini bisa disebut remaja, Kak? Iya, saya sih pengennya remaja terus ya. Iya. Ya, kalau bicara remaja, rentangnya itu menurut WHO usia 10 sampai 19 tahun. Tapi ada juga yang mengklasifikasikan itu usia 10 sampai 24 tahun menurut BKKBN kayak gitu. Jadi Mbak Atika masih masuk remaja nggak? Wah, harapannya gitu ya, Kak. Oh, iya. Semoga kita balita di bawah 50 tahun. Oh iya betul. Masih masuk kategori. Masih masuk ya. Nah, kalau remaja itu sendiri kan berarti di bawah 24 ya. Nah, terus kalau misalnya kesehatan reproduksi remaja ini sebenarnya mencakup apa saja sih sebetulnya yang bisa dibahas di Keskol remaja? Ya. Kalau bicara kesehatan reproduksi remaja, itu bicara remaja itu tidak hanya sehat secara fisik tapi juga secara mental dan sosial yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksinya Mbak Atika. Kayak gitu. Jadi saling keterkaitan kayak gitu. Artinya remaja ketika paham tentang kesehatan reproduksi berarti dia bisa memutuskan dan bisa mengetahui bahwa sebenarnya tubuhnya sedang berubah gitu. Tubuhku sedang berubah nih kayak gitu. Kemudian juga dia harapannya ketika paham tentang kesehatan reproduksi remaja itu terlindungi dari kekerasan dan resiko-resiko kesehatan seksual kayak gitu. Ya, berarti memang banyak terjadi perubahan ya pada diri remaja. Nah, ngomong-ngomong tentang perubahan pasti erat kaitannya dengan pubertas nih. Nah, menurut Kak Esti, kira-kira perubahan fisik dan emosional apa sih yang paling kentara gitu di masa-masa remaja kayak gitu? Iya, di masa remaja perubahan fisik yang paling ketara adalah tambah tinggi dan tambah berat badan kayak gitu. Terus juga ada pertumbuhan bulu di area tertentu seperti ketiak, kemaluan. Kemudian kalau pada laki-laki mulai ada kumis, ada jenggot gitu ya, dan ada jakun juga gitu. Suara juga berubah nih Mbak Atika kayak gitu. Terus payudara pada perempuan membesar atau bertumbuh kayak gitu. Terus juga kalau pada laki-laki badannya jadi membidang kayak gitu. Jadi tambah tinggi, tambah besar, tambah membidang. Itu sih yang paling terlihat gitu ya, atau yang paling ketara. Kalau dari emosional sendiri nih Kak, kira-kira perubahannya apa nih Kak? Secara emosional jadi lebih sensitif dan kalau anak sekarang bilangnya mungkin mood swing kali ya, jadi mood-moodan gitu, kadang seneng, kadang sedih kayak gitu. Tapi juga remaja ketika mengalami masa pubertas tuh mulai tertarik sama lawan jenis kayak gitu, mulai romantis nih kayak gitu. Terus juga jadi mulai memperhatikan penampilannya. Ketika masih anak-anak
Eh, itu cara berpakaian, dandan, itu masih diatur oleh orang tua ya, karena masih ngikut orang tuanya. Kalau udah mulai masa pubertas atau masa remaja, udah tahu nih mau pakai baju apa, mau pakai celana yang seperti apa, jilbab yang seperti apa, kayak gitu udah mulai dandan tipis-tipis deh kayak gitu. Itu yang terlihat secara emosional gitu sudah berubah di masa-masa remaja. Hmm, emang sih waktu dulu pas kita remaja ya itu tuh kita udah istilahnya udah nggak mau diatur lah, kita Betul. mau nentuin pakaian sendiri, terus karena sudah apa ya kayak sudah ada rasa suka ya sama lawan Betul. jenis, jadi pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan ganteng kayak Pengen gitu. lebih mandiri. Iya, Betul, pokoknya lebih udah mandiri ya. ingin dianggap lebih dewasa daripada sebelumnya gitu. Nah ini Kak, kalau misal pas remaja tuh, kalau dulu ya saya tuh pas pertama menstruasi tuh agak kaget dikit lah kan, kalau tiba-tiba apa mens kayak gitu. Nah sebetulnya untuk menstruasi, mimpi basah itu sebenarnya tuh gimana sih dan bagaimana sikap kita sebagai remaja untuk menghadapinya? Dan apakah itu normal dan bagaimana kita menyikapinya kayak gitu? Oke. Sebenarnya hampir semua manusia pasti mengalami masa pubertas dan tentunya tanda pubertas adalah menstruasi dan uh, mimpi basah begitu pada laki-laki kayak gitu. Nah, menstruasi itu biasanya ya rentang usia di remaja tengah ya, karena klasifikasi tadi ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Ketika mengalami menstruasi dan mimpi basah, tentunya ini adalah justru tanda yang normal dialami oleh hampir semua remaja kayak gitu. Dan tapi sayangnya tidak semua siap gitu ya secara mental gitu. Iya, Ada yang iya, kaget loh kok tiba-tiba aku panik keluar nih, darah iya nih kayak betul. gitu. Jadi ini juga perlu peran banyak pihak termasuk orang tua dan sekolah yang memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja bahwa ada perubahan pada tubuhnya kayak gitu. Berarti normal ya sobat rasa-rasan kalau misal di sini mungkin penontonnya masih remaja nih Dok. Jadi kalau kalian menstruasi, mimpi basah itu hal yang normal dan kalian bisa tanya-tanya dahulu ke yang lebih dewasa gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, kita sebagai remaja itu juga perlu mengenali organ-organ tubuh kita nih Kak. Nah menurut Kakak organ-organ reproduksi apa sih yang perlu kita pahami dan kita kenali seperti itu? Oke, teman-teman remaja saya rasa juga semuanya belajar tentang organ reproduksi di sekolah gitu atau di ruang belajar yang lain kayak gitu. Nah, organ reproduksi pada laki-laki itu sebenarnya dibagi jadi dua, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu ada penis dan skrotum. Kemudian bagian dalam ada vas deferens, kemudian ada epididymis dan testis. Nah, itu yang intinya adalah nantinya dia akan memproduksi sel sperma. Kemudian pada perempuan bagian luarnya itu ada vagina, ada klitoris, labia minora, mayora. Kemudian di bagian dalamnya itu ada tuba falopi, ada ovarium, ada rahim, kayak gitu. Yang itu nanti selain memproduksi sel telur, dia juga akan ketika sudah dibuahi dia akan kemudian menjadi sel gitu ya, atau produksi dari kehamilan gitu. Ya, berarti penting ya Sobat Rasa-Rasa untuk kita mengenali organ tubuh kita agar kita lebih menghargai apa yang kita miliki dan kita bisa menjaga dan bertanggung jawab. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih Kak, gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan reproduksi kita? Oke, jadi kalau bicara menjaga kesehatan reproduksi, kita tadi bicara sehat itu nggak hanya sehat secara fisik, tapi juga secara mental dan sosial. Kalau menjaga secara fisiknya, yang pertama tentunya yang perlu diperhatikan adalah mengganti pakaian dalam gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Gunakanlah pakaian dalam yang nyaman dan bisa menyerap keringat gitu. Kemudian juga kalau bisa selalu mandi dan membersihkan area kemaluan baik sekitar vagina maupun penis. Catatan untuk yang teman-teman perempuan, kalau membasuh itu yang benar adalah dari depan ke belakang gitu ya, agar bakteri dari anus itu tidak masuk ke area vagina. Kemudian juga
ketika menstruasi perempuan harus rajin mengganti pembalutnya nih Mbak Tika kayak gitu. Jadi paling enggak idealnya ya setiap 4 jam itu diganti pembalutnya. Kemudian yang perlu dijaga juga secara fisik adalah memendekkan bulu pada sekitar kemaluan kayak gitu. Jadi tidak boleh dicukur habis tapi cukup dipendekkan saja. Kemudian yang jadi catatan juga adalah jangan gunakan sabun-sabun yang tidak sesuai kayak gitu ya. Jadi takutnya lah nanti efeknya mengeringkan kayak gitu. Karena memang pH pada sekitar kemaluan atau vagina itu, baik vagina maupun penis itu sudah secara alami itu sudah diatur gitu ya. Yang penting kita bisa menjaga kelembapannya. Jadi setelah buang air kecil maupun buang air besar, kalau bisa dikeringkan dulu menggunakan tisu kayak gitu. Jadi memang ada fungsinya tuh tisu toilet gitu ya. Nah, kemudian kalau secara mental kayak gitu ya, kita harus menjaga kesehatan mental kita supaya tidak terpengaruh kepada fisik itu tadi kayak gitu. Jadi tetap harus juga disupport dengan makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, minum air putih yang cukup kayak gitu. Jadi memang saling berkelindan gitu ya. Jadi sehat secara reproduksi itu sehat semuanya. Tidak hanya dirawat dari luar tapi juga dari dalam kayak gitu. Banyak juga ya hal-hal yang perlu kita lakukan, sebenarnya sederhana juga ya Mbak ya, tapi itu bisa menjaga kesehatan reproduksi remaja. Nah, tadi kan sudah sedikit disinggung ya Mbak, jadi bagaimana remaja itu terjadi perubahan emosional juga. Nah, otomatis itu juga terjadi perubahan di hubungan sosialnya. Nah, menurut Mbak, ini bagaimana sih pertemanan yang sehat di remaja? Takutnya kan terjadi penyimpangan kayak gitu. Nah, menurut Mbak gimana sih pertemanan yang sehat? Pertemanan yang sehat itu adalah pertemanan yang saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, tidak ada kekerasan kayak gitu. Jadi kekerasan juga kita klasifikasikan jadi kekerasan. Ya banyak ya, fisik, mental, sosial juga. Kayak gitu. Jadi ya saling mendukung satu sama lain, tidak melakukan bullying, tidak melakukan ejekan pada teman maupun pokoknya teman sebaya ya, atau yang itu sama-sama laki-laki maupun sama-sama perempuan kayak gitu. Pokoknya hindarilah bullying. Kemudian juga saling menghormati, memberi dukungan dengan ikut berorganisasi, berjejaring, berkomunitas, banyak hal yang bisa dilakukan remaja. Jadi pertemanan yang sehat itu tidak ada kekerasan, ya saling mendukung. Ya, saling mendukung ya teman-teman sobat Rasan-Rasan semuanya. Nah, di era yang sekarang nih Mbak, kan ini banyak informasi-informasi tentang seksualitas seperti itu. Nah, menurut Mbak dari sisi kesehatan, ini kenapa penting bagi remaja untuk memahami resiko dan bagaimana cara mereka untuk melindungi diri mereka? Penting sekali bagi remaja untuk memahami resiko-resiko ketika tentang kesehatan reproduksi kayak gitu ya. Jadi ketika remaja itu paham, dia bisa mengambil sikap kayak gitu, sikap yang bertanggung jawab atas pilihannya kayak gitu. Jadi sejak remaja memang sudah harus memahami tentang kesehatan reproduksi siapapun itu. Kemudian juga apa tadi Mbak? Bagaimana cara menjaga diri? Cara menjaga diri ya, berani mengatakan tidak melakukan hubungan seksual sebelum usianya siap umpamanya. Terus berani mengatakan tidak, berani menolak, dan mencarilah informasi yang benar dan bertanggung jawab. Kemudian juga ketika membutuhkan akses layanan, datanglah ke layanan yang bisa dipercaya. Kemudian juga teman-teman sebenarnya bisa melakukan konseling sejak remaja kayak gitu. Nah, untuk konselingnya ini kita bisa mendatangi kemana nih Kak? Kalau untuk remaja, konseling remaja sebenarnya hampir di semua puskesmas di Kabupaten Bantul sudah ramah sama teman-teman remaja ya. Jadi teman-teman remaja bisa akses ke layanan konseling yang disediakan di Vaskes terdekat kayak gitu. Bisa juga ke PKBI atau ke klinik-klinik yang bisa teman-teman percaya untuk melakukan konseling kayak gitu. Pintar-pintar mencari informasi. Ya, pintar-pintar mencari informasi ya teman-teman. Jangan lupa datang ke puskesmas. Lalu gimana nih Kak kalau remaja itu agar
mencegah kehamilan yang tidak direncanakan kayak gitu, terutama dari sisi edukasi dan pengambilan keputusan yang tepat itu bagaimana menurut Mbak? Iya, bagi remaja yang untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan ya, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini kan tidak hanya harus dipahami oleh perempuan saja, tapi juga harus dipahami oleh remaja laki-laki kayak gitu. Karena ketika terjadi kehamilan ini dari dua pihak nih kayak gitu. Jadi memang kalau tidak ada laki-laki dan perempuan tentunya tidak akan terjadi kehamilan ya kayak gitu. Jadi memang pengetahuannya harus sama dan setara, saling mendukung itu tadi dan saling menghargai, berani menolak mengatakan tidak kayak gitu, bahwa memang ketika memang belum siap melakukan hubungan seksual ya harus menolak, karena resikonya ketika remaja di bawah 20 tahun sudah seksual aktif tuh resikonya bisa berdampak sekali, utamanya pada perempuan kayak gitu, apalagi sampai terjadi kehamilan kayak gitu. Jadi kalau bisa dicegah sedini mungkin dengan berani mengatakan tidak atau menolak, bahwa itu juga bagian dari kekerasan sebenarnya Mbak Tika. Kayak gitu. Berarti kita berani untuk menolak ya Mbak kalau misalnya emang tidak menginginkan. Nah, sebenarnya secara kesehatan itu usia ideal untuk hamil dan melahirkan itu berapa dan kenapa gitu Mbak? Nah, usia remaja perempuan siap untuk hamil itu kisaran usia 20 tahun hingga 35 tahun. Kenapa kok ada batasnya? Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan kalau sebenarnya remaja itu kalau bisa hamil jangan di bawah 20 tahun karena organ reproduksinya belum sempurna Mbak Atika. Jadi belum siap untuk dibuahi untuk yang perempuan ya utamanya. Nah, kenapa juga tidak boleh lebih dari 35 tahun? Karena sudah terlalu tua nantinya gitu ya. Jadi ada faktor resikonya juga gitu. Jadi kalau bisa itu adalah siap fisiknya tapi juga siap mental dan sosialnya kayak gitu ya. Jadi walaupun usia 20 tahun sudah siap untuk hamil tapi ya jangan mentang-mentang fisiknya udah siap tapi sebenarnya secara sosial dan ekonomi belum siap nih kayak gitu. Berarti memang harus dipersiapkan matang-matang ya, dari fisik, sosial, mental, emosional, pokoknya semuanya harus siap karena itu tanggung jawab yang besar ya Mbak ya. Nah, selain itu Mbak, selain kehamilan dan kesehatan reproduksi kan ada juga yang namanya penyakit menular seksual ya. Betul. Menurut Mbak, penyakit menular seksual itu apa? Terus gejala yang perlu diwaspadai itu apa? Dan bagaimana cara pencegahannya? Iya, penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual itu terjadi karena hubungan seksual yang berisiko kayak gitu, atau yang disebut berisiko itu apa sih? Berisiko itu bergonta-ganti pasangan. Ketika bergonta-ganti pasangan otomatis resikonya jadi tambah tinggi gitu. Kayak ada gonore, sipilis, ada raja singa, HIV, kemudian ada HPV kayak gitu. Gimana cara mencegahnya? Kalau saya bisa katakan sama teman-teman remaja di luar sana ya abstinen saja, tidak melakukan hubungan seksual sama sekali kayak gitu. Kalau memang ada teman-teman remaja yang seksual aktif ya menggunakan kondom kayak gitu. Jadi memang edukasi, pengetahuan ini harus terus dipelajari oleh teman-teman remaja dan juga dukungan dari para pihak kayak gitu. Nah Mbak, tadi kan penyakit menular seksual salah satunya HIV ya. Nah itu menurut Mbak itu HIV itu apa dan bagaimana cara pencegahannya dan gejala yang perlu diwaspadai itu apa Mbak? Oke, jadi HIV itu Mbak Atika, dia adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kayak gitu. Yang perlu diwaspadai adalah sebenarnya HIV itu perlu waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi ada fase awal ketika tertular itu mungkin hanya dirasakan demam dan tenggorokannya panas saja, tapi ada masa tenang tuh, dia butuh waktu berbeda-beda sih pada tubuh manusia, ada yang 2 tahun, 4 tahun, kemudian ada fase AIDS, pada akhirnya sampai di fase AIDS, jadi sudah berat badannya turun, kemudian juga muncul ruam pada tubuh, nah itu yang perlu diwaspadai. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin karena faktor
seksual aktif yang bergonta-ganti pasangan gitu. Gimana sih cara mencegahnya? Kalau saya biasanya sih pakai ABCDE ya, abstinen, tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, apalagi untuk teman-teman remaja. Jangan kenal deh seksual aktif sebelum nanti memilih untuk menikah umpamanya. Kemudian be faithful, ketika memang sudah punya pasangan ya setia saja pada satu pasangan kayak gitu. Yang ketiga adalah C, menggunakan kondom. Ketika sudah seksual aktif dan merasa dirinya berisiko supaya tidak tertular dan ada pengulangan begitu ya, itu adalah menggunakan kondom. Kemudian D-nya adalah tidak menggunakan nafsa, utamanya jarum suntik yang bergonta-ganti, yang karena itu juga berisiko. Jadi jangan kenal narkoba gitu ya sama sekali. Kemudian adalah E-nya yang seperti kita lakukan sekarang Mbak Tika, atau edukasi atau memberikan pengetahuan yang benar dan bertanggung jawab kayak gitu, bahwa HIV ini bisa terjadi dan belum ada obatnya loh kayak gitu. Obatnya aja sekarang masih hanya untuk menurunkan jumlah virusnya pada tubuh gitu ya, atau antiretroviral gitu Mbak Tika. Jadi kalau bisa teman-teman jangan sampai terkena deh yang namanya virus HIV kayak gitu. Harus benar-benar dipahami bahwa HIV belum ada obatnya dan jangan sampai tertular atau terkena virus ini. Berarti jangan sampai ya Sobat Rasan-Rasan. Coba diingat lagi ABCDE-nya tadi apa? Ayo. A. Abstinen. B. Be faithful. C. Kondom ya. D. Drug. Don't use drug. Don't use drug. Terus E. Education atau education. Nah, ingat Sobat Rasan-Rasan, ingat ya 5 ini A, B, C, D, E, oke? Nah, ngomong-ngomong dukungan dari banyak pihak ya Dok, kan remaja ini banyak menghabiskan waktu di sekolah. Betul. Nah, kan untuk di rumah itu mungkin hanya beberapa jam terus tidur ya, terus nanti berangkat lagi. Nah, kalau di sekolah ini kira-kira bagaimana peran sekolah itu dalam mendampingi remaja terkait dengan kesehatan reproduksi kayak gitu? Bagaimana Mbak? Peran sekolah itu sangat penting banget ya, karena teman-teman remaja itu banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Jadi memang sekolah bisa mengintegrasikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu dalam beberapa mata pelajaran saat ini. Di pelajaran biologi, IPA, kemudian ada juga olahraga begitu ya. Atau juga bisa di ekstrakurikuler gitu ya. Jadi bisa disisipkan di beberapa pelajaran, atau juga sebenarnya sekolah harus menyiapkan atau menyediakan ruang aman, yang artinya kalau tadi bicara kesehatan reproduksi, remaja harus ganti pembalut dengan nyaman kayak gitu, berarti fasilitas di sekolah juga harus baik kayak gitu, kamar mandinya bersih, tersedia pembalut cadangan, tersedia air yang banyak dan bersih kayak gitu. Jadi memang sekolah juga memfasilitasi. Terus juga mendukung ruang aman, yang saya maksud adalah kemudian ada ruang aman itu mungkin di BK kali ya kalau di sekolah saat ini, atau sebenarnya remaja bisa melakukan pelaporan jika ketika mengalami kekerasan itu melalui focal point kayak gitu. Focal point itu adalah focal point untuk pengaduan kekerasan atau safeguarding. Nah, sebenarnya hampir di semua sekolah, sepengetahuan saya, harusnya sih sudah ada Satgas PPK-nya ya, pencegahan dan penanganan kekerasan. Tinggal itu direalisasikan atau dilaksanakan oleh masing-masing sekolah kayak gitu Mbak Atika. Jadi harus ada dukungan juga dari sekolah. Ya, dan kita bisa lapor juga ya ternyata ya. Ini malah saya baru tahu nih Mbak, kalau misal kita kalau terjadi hal-hal yang tidak inginkan kita bisa lapor ya. Betul, jadi ada perlu takut ya teman-teman Sobat Rasan-Rasan semuanya. Nah, menurut Mbak nih, kan tadi di sekolah ya, ketika di rumah itu kan terkadang remaja itu banyak yang merasa tidak nyaman untuk curhat ke orang tua atau ke kakak atau adik seperti itu. Nah, menurut Mbak, gimana sih peran orang tua agar remaja itu bisa merasa nyaman ketika berada di rumah sehingga bisa menceritakan apa yang terjadi, terutama terkait kesehatan reproduksi ya. Menurut Mbak gimana? Jadi kalau menjadi orang tua itu kan nggak ada berhenti belajarnya ya. Jadi
menjadi orang tua juga harus memahami bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini dipelajari terus-menerus hingga sampai lansia bahkan. Nah, orang tua tuh harus mengajarkan pengetahuan kesehatan reproduksi itu sejak dari rumah, sejak kecil, bahkan mengajarkan bagaimana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, kemudian juga mengenalkan organ reproduksinya tuh dengan bahasa yang benar dan tepat gitu, tidak menggunakan bahasa-bahasa kiasan atau bahasa-bahasa daerah begitu ya. Kemudian juga mengenalkan tanggung jawab dan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak kayak gitu. Ketika anak itu ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya sejak kecil, dia tumbuh tambah dewasa gitu, ketika terjadi perubahan pada tubuhnya gitu, jadi dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi peran orang tua tuh sebagai madrasah pertama penting sekali, sudah ditanamkan sejak kecil. Nah, perlu diajak bicara dua arah sih kayak gitu, bahwa anak juga perlu ditanya, diajak ngobrol, dan diberikan kenyamanan untuk berbicara dan berpendapat tentunya. Ya, ini berarti peran orang tua penting banget ya Kak ya, dari sejak kecil soalnya ya, dan bagaimana orang tua ini bisa menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang kespro sejak dini. Nah, tapi terkadang nih Mbak, fenomenanya itu remaja itu sering mencari informasi dari medsos kayak gitu. Mereka sering googling sendiri tentang soal seksualitas karena gampang sekali ya untuk diakses. Supaya nggak salah arah nih, menurut Mbak, gimana sih cara agar remaja itu bisa menyaring informasi agar mereka lebih bijak seperti itu? Iya, di zaman yang serba cepat sekarang sebenarnya informasi itu jadi tambah cepat juga ya Mbak Tika. Jadi teman-teman remaja harus pintar-pintar memilih dan memilah sumber informasinya kayak gitu. Apakah itu dari informasi atau lembaga yang benar dan tepat kayak gitu. Kemudian juga membandingkan gitu ya, mengklarifikasi kira-kira ini informasinya benar atau enggak sih kayak gitu. Hindari juga informasi-informasi hoax ataupun mitos-mitos yang masih diyakini oleh teman-teman remaja kayak gitu, kayak 1 kali berhubungan seksual tidak menyebabkan kehamilan dan sebagainya, atau tidak menggunakan alat pelindung itu aman untuk berhubungan seks kayak gitu. Jadi itu masih jadi mitos-mitos yang berkembang di remaja dan itu sangat salah gitu ya. Jadi teman-teman remaja harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab dari kanal-kanal sosial media yang bisa dipercaya kayak gitu. Jadi tetap terus cari informasi yang tepat gitu. Karena kadang kan mereka punya panutan sendiri ya Mbak, kayak influencer, terus orang-orang yang terkenal gitu. Berarti lebih baik menggali informasi dari yang terpercaya gitu ya, dari ahlinya kayak gitu ya. Betul. Jadi diklarifikasi 2 kali ya gitu. Apakah dari satu sumber itu bisa, kalau memang kurang yakin cari informasi lagi yang lainnya kayak gitu. Berarti harus lebih bijak ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misal mendapatkan informasi itu harus diverifikasi ya untuk ke ahlinya. Seperti contohnya kayak kita ini ya Mbak ya. Betul. Nah ini terakhir nih Mbak, kira-kira apa sih closing statement untuk terkait kespro remaja ini? Ya, teman-teman remaja semuanya harus selalu mencari informasi yang benar dan bertanggung jawab kayak gitu, karena informasi yang bertanggung jawab itu bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Ya, jadilah remaja yang bertanggung jawab gitu ya Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak atas ilmunya hari ini. Semoga obrolan hari ini menambah wawasan kita semua dan Sobat Rasa-Rasan menjadi lebih bertanggung jawab dan mencari sumber yang benar ya untuk mencari ilmu pengetahuan mengenai kespro. Karena yang paling penting itu bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita dan masa depan kita. Nah, saya Atika, saya pamit undur diri terlebih dahulu. Dadah Sobat Rasan-Rasan.